له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، Masyarul muslimat wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jamaah kaum muslimat wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Kembali saya mengingatkan kepada jemaah sekalian kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa majelis ilmu adalah majelis yang benar-benar majelis yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan oleh para malaikat, majelis yang dimuliakan oleh para nabi dan rasul. Majelis ilmu adalah majelis yang dimuliakan oleh para ulama. Maka sepantasnya kita sebagai penuntut ilmu yang datang di majelis-majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya, agar kita juga memiliki perhatian untuk memuliakan majelis ilmu itu sendiri, karena disitulah kita mendengarkan dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada haknya ayat-ayat Allah, dan di situ ada haknya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan sebagai adab kita kepada Allah dan sebagai adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka perhatikanlah, dengarkan dengan saksama. Perhatikan. Fastami'u lahu, dengarkan dengan saksama. Wa ansitu, dan diam untuk mendengarkannya. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di majelis itu dengan kurangnya perhatian kita, kurangnya adab kita di majelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk mendapatkan rahmat-rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di majelis ilmu itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hak yang begitu besar yang harus kita tunaikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan keraskan suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan suara dengan salah seorang di antara kalian yang lainnya. Antahbatu a'malukum, karena akan membatalkan amal-amal kebaikan kalian. Jadi ini sekedar kita ingatkan kepada kaum muslimat yang alhamdulillah ya sudah memiliki niat yang baik, hati yang ikhlas datang ke majelis ilmu. Tinggal niat yang baik, hati yang ikhlas tersebut sempurnakan dengan kita menghiaskan diri kita di majelis-majelis ilmu itu dengan adab-adab yang baik, ya, dengan adab-adab yang baik di majelis ilmu, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, di dalam majelis-majelis tersebut. Ya, kita ingatkan ini karena ya, sering kita dapatkan di majelis-majelis ilmu, ya, entah di sini atau di mana, ya, karena kalau di sini saya enggak tahu ya, karena baru 2 kali mungkin di sini ngisinya, tapi beberapa kali saya mengisi pengajian, ya begitu, mungkin yang perlu disempurnakan oleh kaum muslimat ketika di majelis-majelis ilmu. Ya, masih ada sebagian kaum muslimat ketika di majelis ilmu membuat majelis-majelis sendiri di pojok-pojok, ya, kemudian datang hanya sekedar ya begitu datang, ya alhamdulillah sudah datang, cuman lebih disempurnakan lagi dengan dengan kita membuka pikiran kita untuk menerima apa yang disampaikan di majelis ilmu itu. Nah, jemaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini akan sedikit membahas tentang kaitan dengan wanita salihah yang ingin meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi impian kita semua, baik wanita maupun laki-laki. Kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang mukmin, impian tertinggi kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tujuan dan cita-cita termulia kita adalah mendapatkan surga, meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengerahkan semua potensi kita dalam kehidupan kita ini untuk mendapatkan tujuan inti tersebut, untuk mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu ketika menjelaskan kepada kita surga, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim tentang surga dan tentang neraka dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan, cara-cara bagi kita untuk meraih surga tersebut, dan banyak sekali cara atau jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini mungkin saya tidak akan menyampaikan jalan-jalan yang mungkin di mata kita jalan yang luar biasa dengan ibadah yang begitu luar biasa, dengan rajin salat, qiyamul lail, rajin puasa, sedekah dan seterusnya. Semua itu adalah jalan menuju surga. Yang itu sudah lumrah kita pahami bersama. Tapi mungkin kita akan menyebutkan hal-hal yang mungkin di mata kita sederhana, atau bahkan mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai rutinitas keseharian kita, sehingga ketika menjalani rutinitas itu kita tidak lagi menganggap itu adalah suatu yang bernilai ibadah yang dengan itu kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih kepada kita menganggap itu adalah hal yang biasa, hal yang sifatnya rutinitas, yang mungkin dianggap tidak ada kaitan dengan ibadah. Maka di sini jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kaitan dengan kaum wanita, Nabi SAW sangat jelas dan sangat jelas sekali telah menyampaikan kepada kita bagaimana tangga-tangga yang harus ditempuh oleh seorang wanita
sehingga dengan itu dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu dia mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, hadis yang mungkin sering kita dengar, sudah familiar, tapi kadang di sisi lainnya, sisi mungkin kita anggap sisi yang dianggap sisi negatifnya ya, atau sisi kekurangannya. Kadang sesuatu ilmu yang sudah sering kita dengar, sudah menjadi kebiasaan rutin kita dengar, itu tidak lagi menjadi suatu hal yang asik, ya. Kebanyakan kita kan seperti itu, ya. Tidak lagi menjadi sesuatu hal yang spesial, yang benar-benar memiliki perhatian kepada kita. Ya, contoh realnya mungkin zikir-zikir setelah selesai sholat, itu kan setiap hari kita kita melakukannya. Sehingga sehingga kadang kita zikir ya asal-asalan begitu ya, subhanallah, 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 dan seterusnya. Ya, karena memang itu sudah hal yang biasa setiap hari. Begitu juga mungkin sholat-sholat rawatib, karena itu setiap hari kita lakukan, terkadang juga kita itu menganggap hal yang biasa. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ya, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya, hadis yang familiar, ya. Cuman yang mungkin yang kurang dalam diri kita itu kadang meresapi makna, ya, menghadirkan makna kalimat-kalimat yang Nabi SAW sampaikan itu kepada pikiran kita, ya, sehingga benar-benar itu menyentuh pikiran kita dan menyentuh hati kita. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang perempuan menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulannya, ya, wa hasanat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan mentaati suaminya, ya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang, ya, bagi kita mungkin itu hal yang sangat lumrah, sangat biasa sekali, yang sudah mungkin kita sering lakukan, tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan kembali. Nabi SAW menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita menjaga salatnya. Ini mungkin tidak terlalu kita banyak fokus di poin ini, karena ini kaitan dengan masalah ibadah. Wa shamat syahraha, dan juga ini, ya, dan menjaga puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa hasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya, ya, menjaga kehormatannya, ya. Dan ini yang menjadi yang mungkin poin-poin yang ingin kita sedikit bahas. Wa ata'at zawjaha, dan juga poin yang kedua ini, dan mentaati suaminya. Qila laha, maka nanti akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhuli al-jannah, masuklah ke dalam surga. Nah, kalau kita resapi kalimat ini, ya, kalimat seperti ini, bahwa akan dikatakan kepada kita, masuklah ke dalam surga, ya. Kita membayangkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk kenikmatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, udkhuli al-jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau inginkan, ya. Jadi kita bukan hanya sekedar disuruh untuk masuk surga, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita tersebut dengan disuruh memilih pintu mana yang dia inginkan dari pintu-pintu surga tersebut. Begitu luar biasa.
Ya. Begitu luar biasa kemuliaan seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nanti di akhirat dia akan dikatakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sambil dikatakan, dipersilahkan masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Dan ini menjadi apa? Cita-cita tertinggi seorang wanita muslimah. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini kaitan dengan masalah ibadah jelas. Apabila seorang wanita menjaga sholat, menjaga puasa, itu sangat jelas sekali dibahas dalam masalah ibadah. Yang di sini yang akan kita kerucutkan sedikit adalah kaitan dengan wanita yang menjaga kehormatan dan menjaga hak suaminya. Ya. Karena ini banyak sekali polemik rumah tangga yang kita hadapi, yang mungkin banyak terjadi, dan itu tidak bukan kita dapatkan di rumah tangga orang-orang yang mungkin belum mengenal agama atau orang awam lah begitu ya. Karena mungkin bagi mereka itu hal yang biasa, tidak terlalu dipermasalahkan ya. Tapi yang sering terjadi adalah apa? Polemik rumah tangga, dan itu banyak sekali yang sampai kepada kita, sering ditanyakan dengan hal-hal yang luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa mereka ini adalah apa? Orang-orang yang sudah lama mengaji, sudah paham tentang Al-Quran dan Sunnah, sudah sering keluar masuk di majelis-majelis ilmu, sering mengikuti pengajian-pengajian dan yang seterusnya ya. Tapi begitulah ya. Masih saja terjadi problem-problem rumah tangga yang sebenarnya ya untuk ukuran kita mungkin tidak wajar itu terjadi ya. Tapi berlepas daripada itu kembali kepada takdir Allah. Tapi di sini kita tidak membahas takdir Allah. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja terjadi. Tapi kita mengukur sebagai manusia. Ya. Semua manusia memiliki potensi untuk berbuat dosa. Tapi terkadang perbuatan dosa itu ada yang memang tidak wajar dilakukan atau tidak wajar terjadi pada orang-orang tertentu. Nah, di sini selain daripada menjaga dua hal yang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Itu seorang wanita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga ibadah, salat dan puasanya. Kemudian yang ketiga, seorang wanita menjaga dirinya, menjaga hak dirinya, ya, itu menjaga kehormatannya, ya. Dan ini yang sering kita ingatkan kepada kaum muslimat, ya, menjaga kehormatan, ya, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan seorang wanita, ya, baik itu yang belum menikah maupun yang sudah menikah, ya, baik yang belum menikah ya, maupun yang sudah menikah, ya. Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah apa? Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan bukan berarti seseorang itu ya langsung tidak langsung terjerumus dalam perbuatan zina atau yang semisalnya, ya. Tapi menjaga diri dari apa? Menjaga kehormatan yang terkadang dari hal-hal yang mungkin tidak dianggap sebagai perbuatan dosa besar, tapi itu apa? Bisa merusak kehormatan, ya. Bisa apa? Bisa mengurangi kewibawaan seorang wanita muslimah, ya. Bisa mengurangi kewibawaan sebagai seorang wanita muslimah yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan wanita yang sering ikut pengajian, yang dikenal orang pandang dia adalah sebagai wanita yang sudah memakai cadar yang semisalnya, ya. Nah, seperti ya dengan apa? Dengan hadirnya ya atau keberadaan sebagian daripada kaum wanita di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak wajar, ya. Di tempat-tempat tertentu yang tidak wajar,
ya, di tempat-tempat kerumunan yang itu tidak wajar, ya, seorang wanita untuk hadir di tempat-tempat seperti itu yang campur baur laki dan perempuan, ya, campur baur antara laki dan perempuan. Nah, meskipun mungkin itu niatnya baik, ya, kita melihat sekarang tuh di pinggir-pinggir jalan anak-anak muda yang saya lihat juga sebagiannya pakai jilbab besar, sebagian malah pakai cadar begitu, ya, berada di pinggir-pinggir jalan sambil membawa, ya, apa namanya, kotak tertentu, kemudian bahkan ada sampai yang berorasi di tengah jalan, ya, subhanallah, ya. Itu secara etika dia sebagai seorang wanita muslimah itu enggak pantas, ya, enggak pantas bagi seorang wanita muslimah untuk berada di tempat-tempat seperti itu, apalagi bercampur baur dengan lawan jenis yang bisa kita pastikan mereka adalah bukan mahram dari wanita tersebut, ya. Jadi menjaga kehormatan bukan berarti kita menuduh dia langsung berbuat zina, langsung berbuat, ya, ini dan itu dan segala macam, tidak. Ada batasan-batasan tertentu dalam pergaulan itu yang tidak wajar dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Nah, dan juga kaitan dengan apa yang mungkin sering kita singgung, media-media sosial, ya, media-media sosial. Seorang wanita muslimah berinteraksi dengan lawan jenis di media sosial, ya, baik itu yang belum menikah, lebih-lebih lagi yang tidak wajar adalah yang sudah menikah, berselancar di dunia maya dengan lawan jenis, ya. Ini, ya, tidak wajar. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa saya tidak berbuat zina, saya tidak berkholwat, saya tidak melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Iya, kita katakan bahwa anti mungkin tidak berbuat zina, anti tidak berbuat kemaksiatan, tapi perbuatan itu, ya, suatu hal yang merusak muruah, tidak merupakan suatu kewajaran bagi seorang wanita muslimah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga batasan-batasan itu, untuk menjaga kehormatan wanita muslimah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menetap di rumah-rumah mereka, ya. Allah tahu bahwa tidak semua wanita muslimah itu ketika keluar dari rumah langsung berbuat zina, ya. Nah, ya, mungkin yang punya anak bisa diamankan dulu sebentar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita muslimat, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai wanita muslimat, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Perintah ini untuk apa? Wanita yang paling terhormat, yang paling menjaga kehormatannya, yaitu istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam awalnya. Meskipun itu tidak terbatas pada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahkan kepada seluruh kaum muslimat. Tapi pertama kali perintah tersebut Allah turunkan kepada wanita-wanita terhormat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, ya, yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Allah perintahkan kepada mereka, wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu? Apakah setiap orang wanita muslimah keluar rumah langsung berbuat zina, langsung pegangan tangan dengan kaum laki-laki? Tidak, Allah tahu itu. Ya, tapi dengan keluarnya mereka dari rumah, ya, ada hal-hal yang kaum wanita itu tidak mampu menjaganya. Ada hal-hal yang kaum wanita itu yang tidak pantas dia untuk keluar dari rumahnya. Ya, seperti itu. Dan itu hukum asalnya bagi seorang wanita muslimah. Bagi seorang wanita muslimah untuk menjaga kehormatannya, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan ketika Saudah radhiyallahu taala anha, kita tahu Saudah, ya, adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah lanjut usia, ya, yang sudah lanjut usia, dan beliau juga sebagai istri istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika turun ayat tersebut, ya, maka Saudah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, ya, wahai Saudah,
kenapa engkau tidak pergi haji dan tidak pergi umrah seperti istri-istri Nabi yang lainnya? Saudah mengatakan bahwa apa? Saya setelah turun ayat dalam Al-Quran tadi, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saya lebih memilih untuk tidak keluar dari rumah saya. Dan seorang sahabat menceritakan bahwa sejak turunnya ayat itu, Saudah tidak keluar dari rumahnya, ya, sampai jasadnya keluar dalam keadaan sudah meninggal dunia. Nah, Saudah radhiyallahu taala anha. Ini luar biasa bagaimana para sahabiat, kaum wanita di zaman itu, di zaman onta, di zaman apa sih ya? Apa media-media yang bisa menjerumuskan ya manusia ke dalam kejahatan? Ya tidak seperti di zaman kita sekarang ini. Tapi begitulah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tangga atau anak tangga yang menjadi tangga kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menjaga kehormatan. Ya. Anti menjaga kehormatan. Anti sebagai seorang wanita muslimah menjaga kehormatan. Anti sebagai seorang istri menjaga kehormatan, ya, di hadapan suami. Anti sebagai seorang ibu menjaga kehormatan di hadapan anak-anak, ya. Tidak menampakkan tingkah laku yang tidak wajar sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ya. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat yang Rasulullah SAW sebutkan, dan ini yang ingin kita sedikit kerucutkan, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, ya, mentaati suami. Ya mungkin kalimatnya sederhana, oh sudah sering Ustaz saya dengarkan nih, mentaati suami, mentaati suami, mentaati suami, ya. Nggak apa-apa ibu sering mendengarkannya, nggak apa-apa anti sering mendengarkannya, dan seringnya ibu mendengarkan tidak menghalangi saya juga untuk menasihati anti, ya. Untuk apa? Untuk memperhatikan benar-benar poin yang satu ini. Karena ini adalah apa? Ini adalah ya, poin yang sangat menentukan. Sangat-sangat menentukan seorang wanita muslimah tentang kesuksesan dia untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mentaati suami. Jemaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang kita, ya, dalam berumah tangga itu terkadang kita memahami atau saya tidak mengatakan memahami, terkadang saya memperhatikan praktek kita dalam berumah tangga itu sama seperti praktek orang berdagang gitu, ya. Sama seperti praktek orang berdagang. Sistemnya itu seperti itu. Ada, ya, mungkin sebagian kita yang menjalin rumah tangga dengan sistem seperti sistem berdagang. Anda jual, saya beli, ada uang, ada barang, take and give, begitu, ya. Nah, Anda beri, saya kasih. Nah, jadi pola dia menjalani rumah tangganya itu seperti itu, seperti orang berdagang, ya. Ketika Anda memberikan sesuatu, saya akan juga memberikan sesuatu, ya. Ketika Anda menjual, saya membelinya, ada uang, ada barang, seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi begitu dia menjalani pola kehidupan rumah tangganya. Jadi ketika suami baik, ya saya juga baik. Ketika suami tidak baik, ya saya juga tidak baik, ya. Ketika suami seperti ini, ya saya juga seperti itu. Ketika Anda begini, saya juga begitu, ya. Sehingga ketika suatu saat dia diuji dengan sesuatu yang dia tidak inginkan dari suaminya, atau Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan sesuatu mungkin yang tidak, ya, yang tidak sesuai dengan idealnya sebagai seorang suami, sehingga, ya, dia benar-benar menyikapi apa yang dia dapatkan tersebut seperti seorang pembeli menyikapi pedagang, ya. Ketika Anda tidak memberikan hak Anda, hak saya, ya, maka saya pun tidak akan menunaikan haknya. Idealnya memang seperti itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang
Ketika seringnya kita mendengarkan pengajian-pengajian tentang parenting, tentang rumah tangga muslimah dan seterusnya, sehingga keluarlah seorang sosok wanita yang ingin menjalani kehidupan rumah tangga seideal pengajian yang dia dengarkan. Ya. Saya tidak menyalahkan ustaz-ustaz yang sering menyampaikan materi tentang rumah tangga dan seterusnya, bagus dan sangat bagus sekali, itu sangat dibutuhkan. Tapi terkadang terkadang hal-hal seperti itu, dan ini bukan salah pengajiannya ya, salah wanitanya yang memahami ya. Ketika dia mendapatkan materi-materi seperti itu dengan komplit disampaikan oleh ustadznya, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, teorinya A, B, C dan seterusnya, ya, ditangkap oleh pikirannya, kemudian dia keluar dari majelis, pulang ke rumah, saya ingin seideal apa yang saya dapatkan dari pengajian tadi dalam rumah tangga saya. Ya, Anda sebagai seorang suami, ini hak saya, ya, A, B, C yang engkau harus tunaikan. Ya, dia tidak lupa, atau dia lupa bahwa dalam menjalani rumah tangga itu tidak seideal yang kita pelajari. Ya, tidak seideal yang kita pelajari. Nah, dan itu ya, bagi yang sudah berumah tangga sangat paham sekali. Ya, dan itu yang sangat sering saya sampaikan. Ya, bahwa dalam kita berumah tangga itu terkadang tidak seideal yang kita inginkan. Ya, kita inginkan suami kita seperti sosok wanita, sosok lelaki saleh yang kita dengarkan di pengajian, yang mampu menunaikan semua hak dan kewajiban dia sebagai seorang suami, sehingga ada satu dan dua kekurangannya, ya, serta merta dia langsung menyerang suaminya dengan ya materi-materi kajian yang dia dapatkan tadi dan seterusnya. Ya, ini jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, ketika seorang wanita dengan berbagai macam apa yang dia dapatkan dari suaminya tidak mampu menahan apa yang menjadi ya sesuatu yang menurut dia berlawanan dengan idealisme dia sebagai seorang wanita muslimah. Ya. Dan ini yang lebih parah lagi, ketika dia tidak mampu ya mengendalikan emosinya. Ya, melihat sosok suaminya sangat jauh dengan idealnya seorang suami yang dia dapatkan di teori-teori pengajiannya. Dia tidak mampu menahan itu, dia tidak mampu menahan perasaan dan emosionalnya. Akhirnya dia Dia tumpahkan semua itu Enggak tahu kepada siapa. Nah, dia tumpahkan semua perasaannya itu kepada teman-temannya, ya, kepada orang yang tidak wajar dan tidak pantas kadang-kadang untuk mengetahui rahasia dan bobroknya rumah tangganya, yang tidak sewajarnya seorang wanita muslimah untuk membongkar kekurangan-kekurangan dan aib-aib suaminya. Ya, bahkan kadang seorang wanita muslimah sering dirancukan dengan dengan alasan bahwa ingin mencari solusi. Ya, bahasa kasarnya mungkin ingin curhat, ya. Ingin mencari solusi. Saya punya problem rumah tangga banyak nih. Terkadang dia datang ke ustadznya pun tidak tepat. Ya, saya tidak mendiskreditkan ustadz ya. Terkadang dia datang kepada seseorang, nggak usah sebut ustadz lah kalau begitu ya. Terkadang dia datang kepada seseorang dengan harapan dia bisa memberikan solusi, tapi ternyata orangnya tidak tepat. Akhirnya rumah tangga dia, ya, aib rumah tangga dia yang seharus terjaga, tertutup rapi di dalam tembok-tembok rumahnya, mulai sedikit demi sedikit tercium, ya, oleh orang, dan seterusnya. Begitulah proses syaitan, ya, melancarkan, ya, gerakan-gerakan ya iblisnya itu untuk menghancurkan rumah tangga. Dan itu tujuan terbesar iblis, itu menghancurkan rumah tangga, terutama rumah tangga yang mulai ingin membina dengan agama yang benar. Rumah tangga yang sudah hancur seperti orang-orang awam sudah ringan bagi iblis, sudah tidak perlu dihancurkan, mereka sudah hancur. Ya, ini ya, yang menjadi target utama iblis dan syaitan itu rumah tangga seperti anti-anti yang sudah ikut pengajian di sini, diuji dengan begini begitu dan seterusnya. Ya,
Ini sering terjadi. Datang seorang wanita muslimah datang ke kita mengeluhkan suami saya begini. Nah, saya nasihatkan, ya. Enggak usah terlalu sering curhat, jangan usah terlalu sering coba dikomunikasikan. Coba ya anti berusaha untuk sabar. Dan ini yang ingin saya tekankan di sini, mentaati wa ta'at zaujah. Perhatikan kalimat ini ya, di garis bawahi, mentaati suaminya, ya. Jangan kita berpikiran bahwa mentaati di sini dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang mungkin sesuai dengan selera kita, dalam hal-hal mungkin yang memang idealnya seperti itu, ya. Tapi perhatikan bahwa bahwa maksud secara eksplisit kalimat ini adalah seorang wanita mentaati suaminya ketika dia mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dari suaminya, ya. Dan itu dijelaskan dalam hadis yang lainnya, ya. Sehingga di sini kalau masalah yang baik-baik itu semua orang juga taat, gitu. Semua orang sudah paham, itu nggak perlu diperintah suruh taat, ya. Umpamanya suami, ini saya kasih uang kamu untuk pergi beli emas sana, ya. Harus taat. Ya, semua orang juga paham taat masalah seperti itu, ya. Nah, atau ini uang saya kasih uang, ini uang jajan kamu pergi ke mall sekarang, taat, ya. Nah, itu semua orang paham, ya. Tapi bukan semata-mata itu yang dimaksud dengan ini wa ta'at zaujaha ini, mentaati suami di sini. Perhatikan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menyebutkan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, ya. Perhatikan hadisnya, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga, ya, atau wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian di surga nanti, ya. Ini bagi pemimpin surga, orang-orang yang mendambakan surga. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian istri-istri kalian yang akan menjadi istri kalian juga nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat pun jelas ingin, kami ingin sekali wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, qala waludun idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Apa kata Rasulullah SAW? Wadud. Yang pertama apa? Wadud. Sangat-sangat menjaga hubungan cinta dengan suami. Wadud, al-wud, kecintaan. Ya, orang bilang mungkin romantis apalah segala macamnya itu, ya. Menjaga sikap dengan suami sehingga menumbuhkan kecintaan, ya, kecintaan, simpati seorang suami kepada kepada istri tersebut. Kemudian walud, yang kedua walud, ya. Walud itu banyak anak, ya. Ya mungkin sedikit saya singgung di sini, banyak anak, ya. Ini menunjukkan, dan jamaah sekalian kaum muslimat, di antara tantangan terbesar seorang wanita muslimah berumah tangga itu mengurus anak, ya. Sehingga sebagian besar, saya tidak akan sebagian besar lah, sebagian daripada wanita-wanita kaum muslimat, bahkan itu yang sudah ngaji, yang sudah paham agama, itu nggak siap untuk untuk berkorban, ya, nggak siap untuk untuk menghadapi, ya, tidak siap untuk untuk menghadapi tantangan memiliki anak, ya. Bahkan saya sampai sempat nggak tahu juga, berpikir ada sebagian wanita pengajian, ya mohon maaf saja, baru anak satu sudah KB, ya, sudah KB. Kenapa?
oh saya masih sibuk dengan ngajar Ustaz, belum bisa, ya. Naudzubillah, saya katakan naudzubillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga saya seperti itu. Ya, saya tidak berlebihan, ya. Apa alasannya? Masih pingin ngajar, ya. Saya belum siap, ya, untuk repot, ya, mengurus anak karena masih repot mengurus ngajar, tuntutan ngajar, ya, apalagi tuntutan mohon maaf mungkin sertifikasi dan seterusnya, ya. Alhamdulillah, ya. Ada sebagian kaum muslimah seperti itu, ya. Baru satu atau dua anak sudah mulai mengatur, seakan-akan rezeki itu dia yang ngatur, ya. Ya, seakan-akan proses, ya, memiliki anak itu dia yang ngatur, ya. Saya pingin 3 tahun sekali, saya pingin 4 tahun sekali melahirkan dan seterusnya, ya. Bahkan ada sebagian ya, mungkin mudah-mudahan di sini ada sebagian itu yang tidak mau melahirkan gara-gara hanya ya, tidak mau sering melahirkan gara-gara hanya ingin menjaga kondisi badan, ya. Ya, menjaga, ya, biasa kalau orang sering melahirkan mungkin, ya, kondisi bodinya mungkin tidak bagus lagi, mungkin karena sering melahirkan, sering menyusui, ya, repot, tidak mampu ngurus anak dan seterusnya, ya. Naudzubillah, alasan-alasan yang sangat sekali tidak wajar, ya. Kalau seandainya dia berpikir dengan akal sehatnya sebagai seorang muslimah dan didorong oleh keimanan dia sebagai seorang wanita muslimah, dan dia sadar dan sangat-sangat sadar, ya, ketika dia mengurus anak, ya, ketika dia, ya, berkorban dalam mengurus anak, capek dan letihnya dia dalam mengurus anak itu, di balik itulah kemuliaan seorang wanita, kemuliaan dia sebagai seorang ibu, ya. Seorang wanita muslimah tidak akan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, ya. Itu luar biasa. Lanjutnya Nabi SAW mengatakan walud, ya, banyak anak. Idza ghadibat. Nah, di sini idza ghadibat, apabila dia marah tentu dia mendapatkan sesuatu yang memancing emosi dia, ya. Dia mendapatkan sesuatu yang tidak bagus mungkin dari suaminya. Au usi'a ilaiha, bahkan Nabi SAW mengatakan usi'a ilaiha, atau dizalimi dia oleh suaminya, ya, diperlakukan tidak baik oleh suaminya. Nah, disinilah nampaknya kata-kata atan tadi itu, ya. Apakah dia komitmen dengan kata-kata atan tadi atau tidak? Ya, kalau dalam hal-hal yang enak itu wajar-wajar saja, nggak perlu ada hadis, nggak perlu, orang semua dengan akal sehatnya pun paham dan tahu sekali. Tapi ini yang menjadi poin inti yang digaris bawahi tadi, kalimat ketaatan, ya, mentaati suami dalam hal apa? Nah, dalam hal-hal seperti ini, idza ghadibat, apabila dia marah, ya, apabila dia marah, istrinya marah, au usi'a ilaiha, atau diperlakukan tidak baik oleh suaminya, entah mengurangi haknya atau bahkan tidak menunaikan haknya, atau mendolimi dia secara perasaan, secara fisik dan seterusnya, ya. Au ghadibat zauj, au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah kepada dia, ya, atau suaminya marah kepada dia, qalat, apa yang dia katakan? Nah, ini yang apa ya, yang terkadang itu asing, ya, jarang sekali kita temukan, ya. Tapi mudah-mudahan kaum wanita muslimat di sini, ya, masuk dalam hadis-hadis ini, ya. Apa yang dia katakan, ya, kira-kira sebelum saya lanjutkan hadis ini, dalam bayangan ibu-ibu, kalau ibu berada di posisi tadi, ibu dizalimi oleh suami, diperlakukan tidak baik, suami marah-marah kepada ibu, ngata-ngatain, perkataan yang, ya, nggak bagus lah begitu, ya. Dalam posisi itu kira-kira apa yang anti lakukan? Ya, ya, yang saya alami juga kadang-kadang, kebanyakan itu apa? Sama-sama, kalau suami tensinya mungkin 120,
Ya, suami ya beda-beda tipis, istri juga 110, 115 begitu. Nah, yang ada apa? Kebanyakan. Dan itu yang mohon maaf ya, bukan saya mengukur secara pribadi. Secara pribadi saya tidak simpatik, atau mungkin kewajaran kebanyakan suami atau keumuman suami seperti itu ya, tidak simpatik dengan sifat seperti itu ya. Apa yang kebanyakan terjadi? Suami apa? Istri apa? Istri cekcok ya, membalas, mencari apa, mendudukkan masalah seperti dia mendudukkan pengadilan, siapa yang benar, siapa yang ya, dan seterusnya. Terlibat percekcokan yang wah gara-gara kamu, kenapa kamu marah, tidak boleh suami marah ya, sebabnya karena begini dan seterusnya ya. Kebanyakan seperti itu ya, ketika suami marah, ketika suami menzalimi dia ya, dan bahkan sebagian daripada kaum muslimat itu luar biasa ya, suami ya yang mungkin dia di mata dia menzalimi, tapi terkadang itu bukan suatu kezaliman, dia melakukan masih wajar. Lebih daripada itu istri membalas, luar biasa ya. Bahkan sampai saya dengar ada istri yang memukul suaminya. La haula wala quwata illa billah. Ada sampai istri yang memukul suaminya. Kalau kebalikannya sih mungkin sering saya dengar gitu ya. Nah, oh itu siapa Ustadz? Itu yang di kampung itu mungkin yang nggak pakai jilbab? Bukan, bukan. Nah, bukan. Ketua panitia pengajian. Bukan, mohon maaf, bukan menyinggung ya. Ini sekedar contoh saja. Ya, sampai sebegitu, ya, sampai segitu. Nah, ya kalau minta cerai mah itu sudah ya sering lah, ya, sudah apa namanya banyak lah kering sampai seperti itu ya. Nah di sini apa yang dia lakukan kata Rasulullah SAW tadi apa? Idza ghadibat, apabila dia murka kepada suaminya, marah kepada suaminya, apabila diperlakukan tidak baik oleh suaminya, au ghadiba zaujuha, atau minimal suaminya marah, apa yang dia katakan? Hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku saya letakkan di atas tanganmu wahai suamiku ya. Ustadz romantis banget ini ya. Nah ini nggak cocok, saya lagi marah nih Ustadz, saya lagi emosi nih, kalau begini terus nanti saya didolimi terus sama suami, dan begitulah ya, begitulah egonya seorang istri, begitulah egonya seorang wanita ketika dia mendapatkan sikap-sikap seperti itu dari suaminya. Saya tidak mau didolimi seperti ini ya. Apalagi mohon maaf ya, mungkin secara strata sosial dia mungkin lebih tinggi dari suaminya, ditambah lagi mungkin secara ekonomi dia mungkin lebih mapan dari suaminya, lebih lagi. Itu menjadi potensi yang sangat besar bagi dia untuk untuk membalas ya. Itu menjadi kesempatan luar biasa bagi dia untuk untuk menghakimi suaminya ya, luar biasa ya. Apa ini wanita-wanita yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita-wanita yang ingin berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin bukan katakan tidak, tapi masih jauh. Ya, masih jauh. Ya, masih jauh kita dari jalan-jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wanita tersebut mengatakan, hadhihi yadi, ini tanganku wahai suamiku, fi yadik, di dalam tanganmu. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Saya tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku ya. Saya tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Siapa yang menzalimi tadi? Suami. Siapa yang marah? Suami ya. Makanya saya katakan di awal tadi, dalam berumah tangga itu bukan seperti kita ya berdagang ya. Suami zalim, ya sudah, saya balas kezaliman dia. Suami marah, saya juga balas, saya juga bisa marah kok ya. Suami begini, saya juga bisa, bahkan saya lebih bisa. Ya silakan. Ya, kalau anti ingin menjalani rumah tangga dengan cara seperti itu, ya saya yakin ya tidak akan menjadi rumah tangga yang baik. Dan itu bukan tipe-tipe wanita yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6 nih ya. Nah, iya katanya. Iya. Nah, insyaallah.
Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya, banyak hal sebenarnya yang ingin kita sampaikan, tapi mungkin waktu yang terbatas. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan untuk keluarga saya pribadi dan untuk keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga kita dan rumah tangga kaum muslimin dan muslimat. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaik. Anak ibu rumah tangga yang sudah umur 40 tahun, sekarang sudah memiliki 6 anak. Bolehkah anak memutuskan untuk tidak melahirkan lagi? Karena ketika hamil yang dulu HB anak sangat kurang, tapi di sisi lain suami anak ingin punya anak lagi dan menyuruh anak melepas KB yang dipasang 5 tahun yang silam. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan tadi adalah konsep umum untuk yang berlaku kepada keumuman daripada kaum muslimat. Adapun kasus-kasus yang sifatnya pribadi seperti yang disampaikan di sini tentang kondisi sebagian daripada saudari muslimah kita yang sudah memiliki keterbatasan untuk melahirkan, entah dari sisi usia ditambah dengan adanya penyakit tertentu umpamanya yang membahayakan kondisi dia untuk melahirkan lagi, untuk memiliki anak lagi, itu bisa saja menjadi alasan-alasan untuk kita komunikasikan dengan suami. Ya, untuk kita komunikasikan dengan suami. Yang penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan bijak kepada suami, ya, terhadap masalah-masalah pribadi yang kita hadapi. Ini yang penting, ya. Ini yang sangat-sangat penting, ya. Bukan hanya sekedar kita ingin mempertahankan apa yang menjadi ego kita, tapi kita bagaimana mengkomunikasikan dengan suami, ya, terhadap masalah yang kita hadapi tadi. Tapi kalaupun seandainya suami tetap ingin masih memiliki anak dengan kondisi kita seperti tadi, ya, dan selama mungkin dalam kita melahirkan itu tidak sampai pada taraf yang sangat-sangat membahayakan sekali bagi kita, kalaupun letih, capek dan yang semisalnya, ya mungkin itu wajar, ya. Semua orang yang melahirkan, yang mengurus anak pasti mengalami seperti itu. Tapi terkadang ada sesuatu yang mungkin bersifat secara pribadi penyakit yang sangat membahayakan. Itu mungkin bisa saja kita menyampaikan itu kepada suami, dan bisa saja pada taraf itu kita tidak wajib untuk mentaati suami karena membahayakan. Tapi kalau seandainya itu tidak, hanya sekedar bahaya yang mungkin tidak terlalu beresiko, maka insya Allah dengan anti mentaati suami, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan nanti, ya. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu prinsip dasar kita. Prinsip dasar kita dalam kita menghadapi segala macam bentuk problematika rumah tangga Allah tidak akan membebani kita di atas kemampuan kita. Dan kalaupun seandainya nanti anti menjalani itu, dan qadarullah, ya, wa ma syaa fa'ala, anti ditakdirkan meninggal dunia, anti meninggal di atas kebaikan, anti meninggal sebagai mati syahid, ya, yang insya Allah akan dibalas dengan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, baik, mungkin kita tutup pengajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.